Coba deh bayangin sebentar aja. Nol wifi, nol AC, nol sinyal. Kedengerannya kayak mimpi buruk buat orang kota zaman sekarang kan? Tapi, gimana kalau aku bilang, justru di kondisi kayak gitu kamu bakal dapetin tidur paling nyenyak yang pernah kamu rasain sepanjang tahun. Serius? Coba pikirin, kapan sih terakhir kali kita benar-benar ngerasain ketenangan absolut tanpa pusing mikirin notifikasi HP yang nyala terus? Selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur, aku super antusias banget buat bahas materi yang satu ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan, ya secara virtual dulu lah ya, ke Ciletu Geopark di Sukabumi, Jawa Barat. Kita bakal ngebedah sebuah tempat yang literally kayak mesin waktu. Tempat ini nawarin kemewahan yang gak bisa dibeli pakai uang di tengah hiruk-pikuk kota besar, yaitu kedamaian. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa sih yang bikin kampung adat kesepuhan gelar alam ini begitu istimewa, dan kenapa tempat ini nyimpen pelajaran berharga banget buat gaya hidup kita sekarang. Kita mulai dari bagian pertama, detox digital di gelar alam, disconnecting to reconnect, atau memutuskan koneksi sesaat buat benar-benar terhubung kembali. Bayangin ya, ada sekitar 300 keluarga yang tinggal di lembah Galar Alam ini. Dan yang bikin merinding, mereka hidup persis banget kayak leluhur mereka 200 tahun yang lalu. Bener-bener off the grid. Nggak ada tuh ceritanya aliran listrik PLN, dan kamu nggak bakal nemuin satupun jalan aspal di sana. Mereka emang sengaja milih buat mempertahankan tradisi, nolak mentah-mentah intervensi modernitas yang berlebihan. Buat apa? Ya buat ngejaga keseimbangan hidup tadi. Nah, coba bayangin kamu beneran ada di sana. Alur keseharian di sini tuh ngalir natural banget. Baru aja datang, kamu udah disambut secangkir kopi gula aren panas. Yang rasanya tuh, wah kayak diseduh pakai ketenangan gitu loh. Terus pas jam 9 malam, desa udah bener-bener gelap gulita. Tapi gantinya, tanpa polusi cahaya, kamu bisa lihat galaksi Bima Sakti super jelas di langit malam. Ini otomatis mancing jam biologis alami kita buat kerja. Tidur jam 9 dan bangun jam 5 pagi dengan tubuh yang benar-benar kerasa fresh, kayak baru di-reset ulang. Beda jauh kan sama kebiasaan kita yang hobi begadang di kota? Lanjut ke bagian kedua, mengenal kampung adat Gelar Alam dan mendalami budaya Ciletuh yang sesungguhnya. Di sini ada pergeseran filosofis yang menurutku luar biasa banget. Pas kamu nginjekin kaki di sana, buang jauh-jauh deh mindset aku turis atau aku pembeli yang harus dilayani. Nggak gitu mainnya. Definisinya jelas banget, kamu itu tamu, dan tamu di Gelar Alam itu dianggap sebagai titipan langsung dari alam. Paham kan bedanya? Ini otomatis ngubah dinamika kunjungan kita. Ini bukan lagi sekedar liburan konsumtif, tapi lebih ke kunjungan sakral yang nuntut etika, kesopanan, dan rasa hormat yang super tinggi dari kita sebagai pendatang. Masuk ke bagian ketiga, kehidupan sederhana tanpa sinyal. Menemukan kelimpahan justru dalam kesederhanaan. Coba deh perhatiin rutinitas warga di sini. Mereka mulai hari dengan numbuk padi pakai lesung kayu. Terus ngerebus air nira pelan-pelan buat dijadiin gula aren, dan para perempuannya duduk anteng bikin kain tenun tradisional. Semuanya full dikerjain pakai tangan, tanpa bantuan mesin otomatis. Di Gelar Alam ini, waktu berasa jalan jauh lebih lambat. Orang-orang ngumpul juga lebih pelan. Dan ternyata, ngelakuin pekerjaan membumi yang berulang kayak gini, tuh terbukti ngebawa kedamaian dan rasa syukur yang dalam banget buat yang ngejalaninnya. Ini bener-bener bikin kita mikir ulang soal apa sih definisi kebahagiaan itu. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, anak kota zaman now hidupnya terpaku sama screen time. Selalu dihantui FOMO alias takut ketinggalan tren dan sering banget ngerasa insecure. Sekarang, coba lirik anak-anak Gelar Alam yang lagi asyik main engklek, congklak, bahkan seru-seruan main lumpur. Tanpa ada gadget satupun di tangan, mereka memancarkan kebahagiaan yang benar-benar murni. Ketidakadaan teknologi canggih di sini tuh bukan berarti mereka miskin loh. Sebaliknya, ini justru jadi sebuah kebebasan sejati dari yang namanya kecemasan digital. Terus, poin krusial berikutnya adalah kemandirian pangan mereka. Kalau kamu cek menu makanannya, ada nasi liwet, ikan bakar, sayur pare, dan sambal oncom. Enak banget kan? Tapi yang bikin mind-blowing, 100% bahan makanan ini asalnya dari kebun mereka sendiri. Ini benar-benar budaya pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Tiap piring yang ada di atas meja tuh hasil panen langsung dari pekarangan belakang rumah. Nol bahan pengawet dan pastinya nol jejak karbon dari kendaraan pengiriman logistik jarak jauh. Bagian keempat, menjaga adab dan aturan. Atau bagaimana cara menghormati para leluhur. Nah, ini wajib dicatat ya. Warga di sana punya aturan main yang super ketat. Dilarang keras nyisain, apalagi ngebuang makanan. Terus, dilarang buang-buang air. Nggak boleh ada plastik yang masuk, nggak boleh teriak-teriak atau bersuara keras, dan dilarang bawa hewan peliharaan dari luar.
Kok ketat banget sih? Logika di baliknya tuh dalam banget. Buat mereka, alam itu bukan sekedar tempat atau komoditas, tapi udah kayak sosok tetua sendiri. Kalau kita ngerusak atau ngotorin alam, ya sama aja kita kurang ajar dan nggak ngehargain leluhur mereka. Jadi intinya, ada satu prinsip mutlak di sini. Adab itu jauh lebih tinggi daripada sekedar konten. Tolong diingat, kampung adat ini bukan kebun binatang atau tempat rekreasi biasa di mana kita bisa asal nyolonong, nodongin kamera, dan ngerekam semuanya cuma demi likes di sosmed. Di sini, izin adalah segalanya. Kamu wajib minta izin sebelum foto warga, dan sangat dilarang ngerekam kegiatan ritual atau tempat ibadah tanpa persetujuan langsung. Rasa hormat benar-benar harus ditaruh di atas ego pengen bikin konten. Terakhir, bagian kelima, panduan praktis berkunjung. Gimana caranya kita bisa berwisata secara bertanggung jawab? Kalau kamu tertarik buat ke sana, ini dia langkah-langkah logistiknya. Tolong perhatiin langkah pertama ini karena super esensial. Kamu nggak bisa asal datang. Pengunjung yang nekat datang tanpa reservasi kemungkinan besar bakal disuruh pulang. Jadi, kamu harus hubungi Badan Pengelola Resmi Geopark Ciletu dulu, yaitu BPCP UGP. Kalau udah dapat lampu hijau, rutenya gampang kok. Arahin aja kendaraan menuju Pantai Palangpang dari area Ciletu Pulen Cafe, ikutin rambunya, parkir di pos yang disediain. Terus, siap-siap deh jalan kaki nurunin lembah sekitar 20 menit, dan ninggalin dunia modern di belakang kamu. Ngomongin soal budget, biaya di sini sifatnya sukarela. Kira-kira di kisaran 150.000 sampai 200.000 rupiah aja per malamnya. Tapi yang bikin ini luar biasa, uang segitu udah nge-cover penginapan, makan, plus tur budaya. Dan bagian terbaiknya, uang ini 100% langsung masuk ke kas desa Kasepuhan, bukan dipotong sama agen travel di Jakarta. Jadi kunjungan kamu tuh secara langsung dan adil ngedukung ekonomi masyarakat adat di sana. Sebelum mulai packing, cek dulu daftar persiapan ini, biar kamu jadi tamu yang pinter dan sopan. Pertama, pakai baju yang tertutup ya, jangan pakai tank top atau celana pendek. Kedua, ini penting banget, di kampung ini nggak ada yang namanya tempat pembuangan sampah. Jadi, setiap bungkus atau botol yang kamu bawa masuk, wajib banget kamu bawa keluar lagi. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling butuh usaha, matikan ego kota kamu. Tinggalin dulu deh rasa arogan dan kebiasaan serba instan yang biasa nempel di diri kita. Dan sampailah kita di akhir penelusuran hari ini. Ada satu kutipan yang indah banget buat ngerangkum semuanya. Gelar alam bukan konten. Gelar alam itu rumah. Datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Ini benar-benar bikin kita merenung, ya kan? Di era di mana kita sibuk banget kedokumentasiin tiap detik hidup kita cuma buat nyari pengakuan dari orang asing di internet, mampukah kita nurunin kamera kita sebentar, ngehargain sebuah tradisi kuno, dan benar-benar hadir seutuhnya di suatu tempat? Ketika kita berani ngelepasin dunia modern, akankah kita nemuin versi diri kita yang jauh lebih tenang dan damai? Pertanyaan itu aku tinggalin buat kamu jawab sendiri ya. Makasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.